Welcome to Podcast Education Show with Imas Agnia. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Pasti sehat semua dong. Jadi aku pada podcast kali ini akan membawakan podcast yang sangat-sangat serius. Apa tuh? Jadi podcast kali ini tuh aku akan membahas tentang regulasi yang mengatur tentang kegiatan operasional koperasi syariah. Pasti teman-teman tahu dong dan gak asing apa sih koperasi syariah. Apalagi nih anak-anak ekonomi syariah, ekonomi Islam udah gak diragukan lagi, pasti mereka tahu nih apa itu koperasi syariah. Nah, yang kita bahas ini ada dua. Ada pembahasan pada UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, yang kedua itu ada di UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro beserta peraturan pelaksanaannya. Apa sih yang bakal kita bahas gitu di dalamnya? Jadi tuh di sini kita akan kepo ini, apa aja sih potensi permasalahan yang timbul bagi lembaga koperasi syariah. Kira-kira ada beberapa aspek sih teman-teman, setelah yang aku baca dan yang aku ketahui itu ada beberapa aspek. Suka tipe, maksudnya ada beberapa aspek ya, bukan aspek. Apa tadi aku ngomongnya lupa. Jadi di sini kita akan membahas beberapa aspek tersebut. So, jangan lupa pahami, dengarkan, dan pahami aja sih. Oke, lanjut. Jadi adanya dua regulasi tadi. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang mengatur koperasi syariah itu dapat menimbulkan berbagai potensi permasalahan, terutama dari aspek manajemen resiko dan operasional. Nah, kali ini aku akan apa aja sih gitu permasalahan yang timbul gitu dari manajemen resiko dan operasional. Nah, dari sisi manajemen resiko nih teman-teman, ada beberapa, yaitu yang aku pahami dan aku baca itu ada dua, itu tumpang tindih dan ketidakselarasan. Yang kedua itu ada ketidakjelasan dalam penetapan batasan resiko. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau semisal ada suara-suara bocor dari kamar aku. Oke, di manajemen resiko pada tumpang tindih dan ketidakselarasan nih, itu adanya dua regulasi. Adanya dua regulasi itu bisa menciptakan tumpang tindih dalam persyaratan manajemen risiko yang diatur oleh kedua undang-undang tersebut. Wah, jadi tuh itu bisa menyebabkan nih antara ketidakselarasan dalam pengidentifikasian, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Karena apa? Karena itu setiap undang-undang mungkin memiliki fokus atau prioritas yang berbeda. Terus nih yang tadi yang ketidakjelasan dalam penetapan batasan risiko. Nah, di sini maksudnya itu adanya kurangnya ketentuan yang jelas dalam kedua undang-undang terkait dengan batasan risiko yang dapat diambil oleh koperasi syariah dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan risiko. Jadi, sepertinya hal ini itu dapat menghambat adanya menjadi hambatan dalam merancang kebijakan manajemen resiko yang efektif gitu teman-teman. Sekarang nih lanjut ke operasionalnya. Dari segi operasional, dari segi operasional itu ada 3 nih teman-teman yang aku ketahui nih. Jadi ada kompleksitas dalam pelaksanaan akad syariah, terus ada pemenuhan persyaratan keuangan dan mikro, dan ada kesulitan dalam pelaporan dan kepatuhan ganda. Pada kompleksitas dalam pelaksanaan akad syariah, koperasi syariah ini dapat menghadapi kompleksitas operasional dalam pelaksanaan akad-akad syariah yang sesuai dengan tentunya prinsip-prinsip Islam. Kemudian persyaratan operasional yang berbeda antara
UU Perkoperasian dan lembaga keuangan mikro dapat menciptakan adanya kesulitan nih dalam menjalankan akad-akad tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua nih, itu ada pemenuhan persyaratan keuangan dan mikro. Maksudnya tuh apa nih? Maksudnya koperasi syariah tuh mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan keuangan mikro yang diatur oleh UU Lembaga Keuangan Mikro. Jadi penyelarasannya antara prinsip syariah dan persyaratan keuangan mikro dapat menjadi tantangan yang lebih signifikan. Kemudian yang ketiga nih yang aku ketahui ya setelah aku baca-baca, itu kesulitan dalam pelaporan dan kepatuhan ganda. Nah, maksudnya nih apa sih gitu? Maksudnya adanya persyaratan pelaporan dan kepatuhan ganda ini dari kedua UU tadi itu dapat menciptakan beban administratif yang berlebihan bagi koperasi syariah. Jadi kesulitan ini tuh ada pada terkait pemenuhan standar pelaporan keuangan dan pengawasan ganda gitu. Terus setelah kita tahu nih teman-teman, tadi aku dari dua aspek ya teman-teman, ada dari manajemen risiko dan operasional. Jadi untuk mengatasi potensi permasalahan ini itu penting adanya untuk melakukan penyelarasan teman-teman antara dua regulasi itu, mengembangkan pedoman operasional yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga, dan tentunya memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan persyaratan dari kedua undang-undang itu. Selain itu, keterlibatan aktif dari regulator, pemangku kepentingan, dan asosiasi koperasi yang dapat membantu dalam memperbaiki dan menyelaraskan kerangka kerja regulasi. Tadi pasti teman-teman bingung ya, apa sih maksudnya secara holistik itu? Jadi secara holistik tuh maksudnya ini teman-teman, menyeluruh gitu, menyeluruh. Jadi dia mengartikan kayak sebagai pemikiran secara menyeluruh gitu, dan berusaha menyatukan beraneka ragam pendapat atau lapisan kaidah serta pengalaman yang lebih dari sekedar mengartikan manusia secara sempit. Atau maksudnya tuh kita tidak hanya berpikir sempit, tapi kita tuh ya itu tadi yang menyelaraskan tadi itu. Makanya secara holistik jadi secara holistik dengan mempertimbangkan persyaratan dari kedua UU tadi gitu. Yaps, di penghujung nih itu tadi nih guys, pembahasan mengenai bagaimana atau penjelasan apa aja nih potensi permasalahan yang timbul bagi lembaga koperasi syariah, yang mana kita lihat dari dua regulasi tadi yang kemudian saya jabarkan tadi. Sebelumnya saya minta maaf ya, aku minta maaf banget nih kalau semisal teman-teman kurang paham atau mungkin ada ketidakjelasan dalam penjelasan aku. Oke. The last. Thank you for listening guys. Semoga bermanfaat ya apa yang aku sudah bahas ini. Thank you. Salam podcast education. Bye.